Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang masuk bab baru, bab yang ke-25. Tinggal 4 bab lagi ya. Insyaallah selesai kitab ini. Setelah kita membahas bab yang ke-24, larangan duduk bermajelis dengan ahlul bid'ah. Sekarang bab yang ke-25, Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meyakini, berakidah bahwa segala perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Kita baca redaksinya. Beliau mengatakan wa a'taqidu, dan saya meyakini, saya berakidah, anna kulla muhdatsatin fid din bid'atun, bahwa setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Akidah Syekh ini merupakan akidah para salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dahulu hingga hari ini, bahwa segala perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi tidak main-main ini. Jadi bid'ah ini para pelakunya terancam dengan neraka, dan bid'ah ini merupakan salah satu pintu yang dapat menyeret manusia kepada kekufuran. Salah satu pintu yang dapat menyeret kepada kekufuran. Oleh karena itu setiap di khutbah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau selalu membacakan khutbatul hajah, yang salah satu isinya adalah memperingatkan bahayanya bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan saat itu belum ada bid'ah. Iya atau tidak di masa Nabi? Ada atau tidak bid'ah di masa Nabi? Belum. Mungkin di penghujung akhir-akhir hayat beliau munculnya nabi palsu, Musailamah al-Kadzab dan lain-lain. Munculnya tokoh Khawarij, Dzulkhuwaisirah. Nah itu. Belum sebanyak sepeninggal beliau meninggal dunia. Itu. Beliau tidak henti-hentinya dalam khutbah beliau mengingatkan para sahabat tentang bahayanya bid'ah, rusaknya bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan perlu diketahui bersama bahwa dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah, itu tidak ada dalam Islam. Kalau ada orang mengatakan ada bid'ah yang baik, ini perlu diuji, perlu dikembalikan kepada kaidah-kaidah agama. Sementara Nabi mengatakan kullu menunjukkan semua. Kata kullu ini menunjukkan kata semua, menyeluruh. Dan kata kullu itu dipahami sebagian ketika kata kullu bertemu dengan pengecualian. Sementara dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap bid'ah adalah sesat, tidak ada pengecualian. Berarti semuanya. Itu. Berarti semuanya. Dan merupakan ucapan batil orang mengatakan ada bid'ah yang baik.
Adapun sebagian salaf yang mengatakan seperti Imam Syafi'i, al-bid'ah bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah mahmudah wa bid'ah mazmumah ya. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Ini dari sisi bahasa ketika beliau mengatakan bid'ah yang terpuji, bukan dari sisi syar'iyah. Karena harus dibedakan definisi bid'ah secara syar'iyah dan bid'ah secara lughawiyah, secara bahasa. Secara ringkas, bid'ah secara istilah adalah perkara baru dalam agama, baik itu berupa keyakinan, amaliyah maupun ucapan. Adapun bid'ah secara istilah, segala yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini bid'ah secara bahasa. Seperti kita belajar pakai buku ini bid'ah hasanah, tapi dari sisi apa? Bahasa, bukan dari sisi istilah. Bid'ah hasanah dari sisi bahasa ini masuk al-masalih al-mursalah. Nanti ada pembahasan tersendiri. Ini hanya sarana. Adapun memasukkan bid'ah hasanah ke dalam bagian agama, ini salah besar. Apakah itu keyakinan, ucapan maupun amaliyah, maka tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. Dalam sisi pengertian syar'iyah, istilahiyah, bukan dari sisi bahasa. Oleh karena itu setiap pelaku bid'ah yang melakukan bid'ah dalam agama, mereka selalu menganggap baik bid'ahnya. Mereka mengatakan ini bid'ah yang baik, yang hasanah. Kan ini perlu diuji. Kalau kita tanya, kira-kira azan itu hasanah atau tidak? Halo jamaah, azan yang dikumandangkan muazin tadi hasanah kan? Sepakat ya hasanah ya? Kenapa masing-masing kita tidak mengamalkan setiap kali masuk masjid, salat tahiyatul masjid, masing-masing kita azan? Loh, katanya hasanah, azan loh. Kan baik. Kira-kira jawaban kita yang sepakat apa kira-kira? Karena tidak ada apanya? Contohnya, sunnahnya dari Nabi SAW. Maka jawaban ini untuk membantah, menghanguskan yang namanya bid'ah hasanah. Ayo. Maka orang-orang yang melakukan yang katanya mereka bid'ah hasanah, maka itu tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Maka jawaban ini untuk menghancurkan bid'ah hasanah. Kita contohkan azan. Azan kan api, siapa ngomong elek? Gak ada. Tapi kenapa kita gak ada yang azan sebelum tahiyatul masjid tadi? Langsung datang sholat 2 rakaat, kok gak azan dulu? Padahal azan, apa azan? Baik, hasanah. Masya Allah. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa menganggap baik suatu bid'ah, maka dia telah membuat syariat baru. Coba, seolah-olah pelaku bid'ah itu mensejajarkan dengan pembuat syariat. Siapa? Rabbul Alamin. Ini kerusakan bid'ah salah satunya. Padahal yang berhak menetapkan dan membuat syariat ini hanya Allah Rabb semesta alam. Manusia tinggal menjalankan. Tidak boleh manusia membuat tandingan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan disebabkan bid'ah hasanah ini didengung-dengungkan oleh para pelakunya, adanya bid'ah hasanah ini, maka semakin berkembang biak yang namanya bid'ah di tengah-tengah muslimin. Apalagi zaman kita sekarang ini. Karena dengan alasan setiap orang mengadakan ibadah baru dalam agama, alasannya yang penting baik. Itu, Masya Allah. Ya coba kongkon azan, kok kati terawih barang kon azan ya. Kan api azan, siapa ngomong elek? Wani gak kira-kira? Dengan alasan ini bid'ah hasanah. Wani gak kira-kira? Si ngomong bid'ah hasanah ngomong azan sebelum sholat tarawih nanti. Maka kita lihat nanti apa reaksi manusia. Itu. Insyaallah. Itu semua adalah hawa, kejahilan dan hawa nafsu.
Masya Allah. Terus kemudian semua bid'ah dalam perkara agama adalah buruk dan sesat, dan setiap yang buruk dan sesat dalam agama tempatnya di neraka. Tidak main-main loh. Ini ancamannya neraka ini. Para pelaku bid'ah. Dan mereka seolah-olah menentang secara tidak langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini kita sebutkan beberapa sabda beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Dalam lafaz yang lain, seperti yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya, ada tambahan redaksi wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Insyaallah. Di zaman kita begitu merebak ya berbagai macam bid'ah yang sulit sekali untuk dibendung. Sulit sekali untuk dibendung. Semakin merebak bid'ah maka akan semakin meredup apa? Sunnah. Insyaallah. Maka ketika seperti itu, maka bid'ah itulah yang dianggap oleh muslimin sebagai bagian daripada agama. Tenggelam sunnah ini. Hakikatnya mereka telah menghancurkan, memerangi agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Bahkan orang-orang yang tidak mengikuti bid'ah dianggap orang-orang yang aneh, tidak mau melaksanakan Islam. Nah, itu dikucilkan karena tidak mengikuti bid'ah mereka. Tapi apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, sedikit sekali di antara mereka yang melaksanakannya. Ya bagai itu ya. Waktu ini sholat isya, sing teko masih jiloro pelaku bid'ah, engko tahlilan kok teko kabeh. Ya bagai. Iku. Sing rumahnya kampung-kampung pasti tahu ini ya. Oleh sholat isya mi jiloro sing teko, musala langgar iku sepi. Sing sholat jamaah. Engko pas wayahe tahlilan ana panganane padha teko. Ruwah mi. Be, itu ya. Insyaallah. Jadi apa yang disyariatkan mereka tinggalkan, apa yang tidak disyariatkan mereka laksanakan. Mereka telah menenggelamkan sunnah syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Itu salah satu contoh loh ya. Salah satu contoh. Dan para pelaku bid'ah itu begitu bersemangat di dalam mengamalkan bid'ahnya. Iya atau tidak ini jamaah? Semangat atau tidak mereka? Iya, tentunya kita ahlus sunnah mengamalkan sunnah juga harus semangat. Belajar ilmu harus semangat. Masuk kalah bi ahli bid'ah. Ya, Masya Allah. Bahkan udan-udan barang ya, numpak truk. Itu kalau ada acara tertentu. Masya Allah, udan-udan diwangi teko. Laki, perempuan, tua, muda. Padahal mereka diajak kepada bid'ah. Masya Allah. Untuk mendatangi makam tertentu. Di sini, di sana, Masya Allah. Peringatan-peringatan yang seperti itu, haul. Coba yang datang berapa juta orang. Masya Allah. Dan mereka juga, sebagian mereka juga penuh penyesalan. Atau ada rasa penyesalan ketika mereka tidak menghadiri bid'ah. Itu Masya Allah. Seperti beberapa pekan lalu ya. Sampai 4 juta sekian orang. Di mana itu? Di mana jamaah? Kalimantan ya. Masya Allah. Padahal sosok yang mati ini pernah mengatakan bahwa Nabi pernah mencium lutut saya. Ini istihza atau bukan? Penghinaan atau tidak ini? Penghinaan ini. Nabi katanya pernah bangkit dari kuburnya ketika dia di Madinah. Madinah goncang, Nabi bangkit mencium lutut dia. Itu ada rekam jejaknya di YouTube. Masya Allah. Ini istihza loh. Kafir keluar dari Islam. Sudah kita terangkan dulu bagaimana hukum orang mengolok-olok salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Katakan wahai Nabi, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kamu memperolok-olok?
La ta'tadziru, enggak perlu kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah kafir setelah kamu iman. Masya Allah. Mengerikan. Tapi ketika dia mati, setiap tahunnya diperingati. Hatta al-an, sampai sekarang. Dan nanti tahun depan mau mana yang ini, ya kan? Ada lagi. Masya Allah. Betapa merusaknya bid'ah dan betapa menjauhkannya bid'ah dari sunnah terhadap kaum muslimin. Insya Allah. Itu belum kerusakan-kerusakan yang lainnya loh ya. Nanti juga kita sebutkan di sini beberapa kerusakan bid'ah yang sangat berbahaya sekali. Yang sangat berbahaya sekali. Kita harus hati-hati. Kita mohon pertolongan kepada Allah, keteguhan di atas agama ini, dan kita berlindung dari segala bentuk bid'ah dan kesesatan dalam beragama. Karena bid'ah ini betul-betul menimpa umat ini pada zaman kita sekarang, yang sangat sulit sekali untuk dibendung, sangat sulit sekali untuk diobati. Insya Allah. Terus kemudian, dan setiap bid'ah tetaplah bid'ah dan sesat meskipun sebagian manusia menganggapnya baik. Ini Abdullah bin Umar yang mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Masya Allah. Kemudian berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kita nukil terjemahnya aja langsung dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, maka sabda beliau SAW, setiap bid'ah adalah sesat, termasuk jawami'ul kalim, perkataan yang singkat dan padat, yang memiliki makna yang luas, yang tidak keluar sesuatu pun darinya, dan ini merupakan pokok yang sangat besar dari pokok-pokok agama. Dan ini serupa dengan sabda beliau yang lain, barang siapa mengada-ngada hal yang baru dalam urusan agama kami yang bukan berasal darinya, maka hal itu tertolak. Maka setiap orang yang mengada-ngada sesuatu yang baru dalam agama dan dia menyandarkannya kepada agama padahal tidak ada asal usulnya dari agama, maka itu adalah kesesatan dan agama berlepas diri darinya. Ini kata Ibnu Rajab. Baik itu bid'ah dalam keyakinan, perbuatan maupun perkataan yang lahir dan batin. Jadi bid'ah dalam agama itu ada 3 jenis, yaitu bid'ah dalam bid'ah i'tiqadiyah, keyakinan, bid'ah qauliyah, ucapan, dan bid'ah fi'liyah, perbuatan. Ini Masya Allah. Sekecil apapun bid'ah kita harus meninggalkannya. Gitu. Karena bid'ah-bid'ah yang besar itu diawali dari bid'ah yang kecil. Seperti sebagian manusia pada masa Abdullah bin Mas'ud, yang mereka berzikir secara apa? Berjamaah dengan menggunakan apa? Kerikil. Yang saat itu didatangi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dan beliau mengatakan, aku tidak melihat ini kecuali kebaikan, tapi aku tanyakan dulu kepada Abdullah bin Mas'ud, salah seorang ulama di antara sahabat. Diadukan kepada Abdullah bin Mas'ud. Lalu didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka ini celaka kalian. Coba, pelaku bid'ah itu diketahui oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, langsung dikatakan celaka kalian. Para sahabat Nabi banyak yang masih hidup di tengah-tengah kalian. Kenapa kalian mengada-ngada perkara yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat? Masya Allah. Dan ketika perawi hadis itu, perawi riwayat itu meriwayatkan itu, maka aku melihat sebagian di antara mereka yang tetap dalam pendiriannya, tidak mau mengikuti nasihat dari Abdullah bin Mas'ud. Aku melihat sebagian mereka ikut bersama kaum Khawarij memerangi siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang awalnya bid'ah kecil, zikir jamaah, zikir pakai kerikil, maka menyeret mereka kepada bid'ah yang besar, memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan itu dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Masya Allah. Bahaya ini. Sangat merusak bid'ah ini. Dan sangat sedikit sekali di antara muslimin
dari kalangan para da'inya yang mengingatkan betapa bahayanya perkara bid'ah ini. Sangat sedikit, dari yang paling sedikit. Masya Allah. Kemudian Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama Islam. Maka kaum muslimin tidak membutuhkan ajaran kecuali ajaran Islam yang berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Kita sudah gak butuh ajaran yang lain. Cukup kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, seperti perjalanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Itu saja kita masih belum bisa melaksanakan apanya? Semuanya. Kita mengakui nggak itu jamaah? Kalau syariat ini kita semua belum bisa melaksanakannya, masih hanya sebagian kecil yang kita amalkan. Itu saja belum kita bisa maksimal mengamalkannya. Lah pokok ada yang ngelakoni bid'ah barang kan gitu. Kemudian karena tidak ada syariat kecuali yang telah Allah syariatkan, kecuali yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan. Hal ini sebagaimana firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah nggak perlu tambahan, nggak perlu pengurangan agama ini. Di sini kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ini merupakan sebesar-besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla kepada umat ini, di mana Dia menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Maka mereka tidak membutuhkan kepada agama selainnya. Umat ini sudah gak butuh kepada agama selain Islam, gak butuh sudah. Cukup dengan Islam. Dan tidak pula kepada nabi selain nabi mereka salawatullahi wassalamu alaihi. Ini kata Ibnu Katsir. Dan oleh sebab itu Allah menjadikannya sebagai penutup para nabi, dan Dia mengutusnya kepada bangsa jin, bangsa manusia dan jin. Maka perhatikan ini ya, tidak ada yang halal kecuali apa yang beliau halalkan, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan. Ini tidak ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan. Dan setiap yang beliau kabarkan maka semuanya adalah kebenaran dan kejujuran, serta tidak ada kedustaan dan kebohongan sedikit pun juga. Lihat ucapan tadi ya, tidak ada agama kecuali yang beliau syariatkan. Berarti orang-orang yang mengada-ngada bid'ah yang mereka sandarkan kepada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Karena tidak ada agama kecuali yang beliau syariatkan. InsyaAllah. Kemudian dalam hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah." Tidak tersisa sesuatu apapun yang mendekatkan kepada surga, wa yubaidu minan nar, dan menjauhkan dari neraka, illa qad buyyina lakum, sungguh melainkan sungguh telah dijelaskan kepada kalian semua. Jadi tidak ada satupun yang terluput dari syariat ini disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang terluput, semuanya telah disampaikan. Apa yang Allah perintahkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat manusia, tidak ada satupun yang terluput. Semua telah disampaikan oleh Nabi SAW. Semua syariat ini. Maka kalau ada orang mengada-ngada bid'ah, itu seolah-olah agama ini belum sempurna. Maka agama ini akan menjadi sempurna dengan bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh manusia ini. Masya Allah. Maka ketika muncul satu bid'ah, Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka pelaku bid'ah seolah-olah, meskipun tidak secara lisan, tapi secara perbuatan, seolah-olah mengatakan, belum ya Allah, ini satu apa? Maulidan, tahlilan dan lain-lain. Ratusan ribuan bid'ah. Jadi seolah-olah memberikan istidrak, catatan kaki terhadap firman Allah Ta'ala surah Al-Maidah ayat 3 tadi. Al-yawma akmaltum lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka seolah-olah pelaku bid'ah mengatakan, belum ya Allah. Satu ini, dua ini, tiga itu, dan seterusnya. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan bid'ah.
Masya Allah, betapa merusaknya bid'ah. Terus kemudian dalam riwayat yang lain, innahu lam yakun nabiyyun qabli, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, illa kana haqqan alaihi, melainkan wajib baginya, an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, melainkan wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan kepada umatnya apa-apa yang dia ketahui, wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan mereka keburukan apa-apa yang dia ketahui. Termasuk perkara yang menjadi peringatan para nabi, termasuk nabi kita SAW, adalah perkara bid'ah. Dan ini juga merupakan tanda cinta, kasih sayang, rahmat Nabi SAW kepada muslimin, sehingga beliau tidak henti-hentinya memperingatkan bid'ah. Itu. Oleh karena itu, tidak ada satupun perkara-perkara kebaikan dalam agama ini melainkan Nabi SAW telah menyampaikannya. Dan tidak ada satupun perkara-perkara keburukan dalam agama ini melainkan beliau telah memperingatkannya. Jadi tidak ada yang terluput syariat ini. Semua sudah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk buruknya perkara bid'ah adalah bahwa Nabi SAW telah memperingatkan buruk dan bahayanya bid'ah kepada umatnya, bahwa bid'ah merupakan kesesatan dalam beragama yang akan menjerumuskan pelakunya kepada neraka. Maka merupakan pernyataan batil dan mungkar jika dikatakan ada perkara kebaikan dalam agama ini yang belum disampaikan oleh Nabi SAW. Ucapan ini pernah dilontarkan oleh sebagian manusia di negeri kita ini, bahwa tidak semua kebaikan disampaikan oleh Nabi kepada kita. Masya Allah, betapa bahayanya ucapan itu. Ini pernyataan batil, sesat, bahkan bisa menyebabkan kekufuran pelakunya. Masya Allah. Kemudian, dan setiap orang yang berbuat bid'ah, baik itu bid'ah keyakinan, atau bid'ah secara perbuatan, atau bid'ah secara ucapan, maka seolah-olah dia telah menyatakan Islam belum sempurna. Seperti yang kita sampaikan awal tadi, Islam akan menjadi sempurna dengan bid'ahnya. Dan yang demikian ini sama saja memprotes terhadap kesempurnaan Islam, menganggap Islam belum sempurna dan akan menjadi sempurna dengan bid'ah-bid'ah yang diada-adakan. So, jadi memang kita beragama ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita dalam beragama ini memang tidak bisa, tidak secara totalitas juga bisa. Oleh karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara totalitas. Kita gak boleh rusak dalam salah satu perkara dalam agama ini, gak boleh. Salah satu rusak, maka kita akan mengikuti salah satu sunnah di antara sunnah kaum kufar. Tidak dapat tidak. Ini. Misalkan kita rusak dalam masalah akidah, tidak dapat tidak akan mengikuti salah satu sunnah tingkah laku di antara orang-orang kufar. Rusak dalam masalah akhlak, juga akan mengikuti salah satu sunnah di antara sunnah atau tingkah laku orang-orang kufar. Rusak dalam masalah muamalah, sama. Tidak dapat tidak akan mengikuti salah satu sunnah di antara sunnah kaum kufar. Maka dalam beragama ini harus totalitas, harus baik dalam masalah akidah, harus baik dalam masalah muamalah, harus baik dalam masalah akhlak, baik dalam masalah beragama secara menyeluruh totalitas. Tidak bisa kita rusak salah satu perkara, gak bisa. Rusak salah satu perkara, tidak dapat tidak kita akan menyerupai kaum kufar. Misalkan baik dalam masalah akidahnya, baik dalam masalah akhlaknya, rusak dalam masalah muamalah, ngikuti siapa berarti? Orang yang rusak dalam masalah muamalah siapa? Umat-umat terdahulu. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yahudi wa aklihimur riba, mereka makan riba. Akidahnya wapi bener, akhlaknya wapi, sopan santuni, tapi muamalah rusak. Tidak dapat tidak mengikuti sunnahnya kaum Yahudi, yang mana mereka makan riba, makan sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Gak oleh mancing dino Sabtu, masang jolo dino apa?
Jumat, engko njopoke dina apa? Minggu. Kan Yahudi punya iki. Berbuat siasat licik orang Yahudi itu. Maka orang yang rusak dalam muamalah tidak dia akan mengikuti Yahudi. Ini. Rusak dalam masalah akidah, sama juga akan mengikuti umat-umat musyrikin, Yahudi, Nasrani. Orang-orang musyrikin rusak dalam masalah akidah, mereka telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini ada sesembahan-sesembahan selain Allah. Orang-orang Yahudi menyembah Uzair, orang-orang Nasrani menyembah Isa bin Maryam. Rusak dalam masalah akidah. Rusak dalam masalah akidah akan mengikuti sunnah di antara sunnah orang-orang kufar. Rusak dalam apa? Akhlak. Rusak dalam tingkah laku. Juga mengikuti seperti orang-orang musyrik. Suka membuat kedustaan, fitnah atas para nabi dan rasul. Suka memfitnah para nabi dan rasul. Dan ini juga sunnahnya di antara sunnah orang-orang munafik. Seluruh para nabi dituduh apa oleh orang-orang musyrik? Seluruh para nabi dan rasul. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah datang seorang rasul sebelum umat-umat terdahulu illa qalu sahirun aw majnun, melainkan mereka orang-orang musyrik pasti mengatakan kepada rasul itu seorang penyihir dan orang gila. Menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, membuat statement yang tidak benar. Ini sunnahnya orang-orang musyrik, sunnahnya orang-orang Yahudi Nasrani. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nasrani, kepada muslimin pada masa Nabi SAW, tidak akan masuk surga kecuali golongan kami Yahudi. Nasrani juga demikian. Ngomong kepada Yahudi, ngomong kepada muslimin. Gak akan pernah masuk surga kecuali golongan kami, orang-orang Nasrani. Sehingga Allah berikan dalam kitabnya, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan pernah masuk surga kecuali kami Yahudi Nasrani. Lalu apa kata Allah? Allah perintahkan kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wasalam, qul, katakan wahai Muhammad, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan oleh kalian buktinya mana jika kalian orang-orang benar. Tidak akan masuk surga kecuali golongan kalian. Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa setiap orang yang membuat statement, pernyataan yang tidak ada buktinya, maka dia telah mengikuti sunnah dari sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Itu. Maka kita beragama memang harus totalitas sepenuhnya untuk Islam, untuk Allah dan Rasulnya. Gak bisa milih-milih sing enak-enak dijupuk, sing gak cocok engko ae, gak usah digawe, gak bisa. Oh, kita ini harus bagus akidahnya, masalah akhlak sing engko ae gak iso. Masalah muamalah wis gak apa-apa dididik nyolong ngakali wong, gak bisa. Harus totalitas sepenuhnya dalam beragama ini. Gak bisa akidah tok dijupuk, akhlake gak, muamalah gak iso. Atau akhlake tok sing apik, akidahnya dijarno gak karuan, rusak. Ya sama sudah. Tidak akan mengikuti sunnah di antara sunnah umat-umat terdahulu. Nah itu. Maka kita beragama ini harus betul-betul totalitas sudah. Dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu rusak maka akan mengikuti sunnah di antara sunnah musyrikin, Yahudi Nasrani, orang-orang kufar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Betapa banyak orang sekarang belajar akidah di antara muslimin, dari kalangan orang-orang yang mengatakan bermanhaj salaf, tapi dari sisi muamalah rusak. Iya atau tidak ini? Ada enggak seperti itu? Makan riba, bekerja di tempat-tempat ribawi, ya akidahnya bagus, meyakini seperti akidah para salaf, tapi muamalah rusak, ngakali kok Yahudi. Gitu. Gak mau jujur terhadap dirinya sendiri, ini haram. Sebagian mereka cari-cari pembenaran. Nah ini, Masya Allah. Karena sebagian ada yang seperti itu. Masya Allah. Saya pernah coba iseng ya di media sosial ini,
untuk cari-cari orang yang katanya mengenal sunnah yang bisa membantu untuk membangunkan rumah. Saya coba cari-cari iseng, ketemu ternyata. Ternyata setelah saya telusuri, iki kan bedanya dengan bank konvensional. Jadi pinjam sekian, nanti cicil sekian, balik sekian, bertambah sekian. Kan mirip dengan bank konvensional. Cuman mereka dengan bahasanya bahasa yang lain. Kalau bank konvensional bunga, ya tidak? Kalau mereka plafon diganti. Plafon sekian, nanti bulanan cicilan sekian, jadi kembaliannya sekian. Mirip dengan bank konvensional. Dan orang-orang seperti ini mendekati ustadz-ustadz yang katanya ahli muamalah. Coba ngeri kan? Kan menipu muslimin, khususnya orang-orang awam. Masya Allah. Menipu seperti ini. Penampilannya kayak dewe, ngajinya ngaji sunnah. Muamalah mirip Yahudi. Makan riba. Masya Allah. Gak jujur dengan dirinya sendiri. Dan tidak jujur kepada Rabbul Alamin. Masya Allah. Jadi mirip dengan kayak itu loh, sing nyile-nyile duit loh ya. Di bank-bank itu. Kalau pinjam sekian, cicilan sekian, nanti kembaliannya sekian. Pasti ada apanya itu? Bunganya. Mirip sudah. Dan dia mengatasnamakan pembangunan rumah sunnah. Coba. Ya. Insyaallah. Mirip kok Yahudi mang jolo dino apa? Jumat yo, gak oleh mancing Sabtu ya, aku gak mancing Sabtu. Tapi aku ndekek jolo dino Jumat, engko aku njopoke Minggu. Mirip gak? Mirip. Ya. Membuat tipu daya untuk menipu Allah. Sehingga Allah menjadikan mereka kera-kera yang hina. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Gara-gara siasat busuk mereka, licik mereka, orang-orang Yahudi. Masya Allah. Ketika larangan mereka hari Sabtu mancing, iwake podo muncul. Coba, ujian gak ini? Waduh, iwake podo muncul rek. Tapi dia gak boleh mancing. Akhirnya mereka membuat siasat apa? Licik. Oleh ngono Jumat ae masang jolo. Kan Sabtu sing penting gak mancing. Engko njupuk iwak dino Minggu. Pinter gak? Ini akal apa ini namanya? Akal bulus ya. Orang Yahudi, sebagian muslimin meniru. Ya. Hanya berbeda komponennya saja. Ya, beda komponennya saja. Ya, muamalnya mirip Yahudi tapi di atas namakan syariat. Sunnah lagi. Nah ini hati-hati. Ya. Cicilan syariah enggak ono, cicilan syariah enggak ono. Islam ngajari utang ini tidak ada. Itu utang boleh dalam Islam, tapi tidak mengajarkan utang sebagai apa? Kebiasaan, pola hidup. Ono cicilan syariah enggak ono, tidak ada. Itu. Apalagi semuanya dipenuhi riba sekarang itu. Penuhi riba. Termasuk utang-utang sing kalau cash sekian, kalau nyicil sekian itu riba sudah. Harga harga kredit lebih mahal daripada harga cash, itu riba. Misalkan harga saya beli handphone ini harga cashnya 1 juta, nanti kalau nyicil 1,2 juta, dicicil per bulannya 100.000, riba. Ini sebagian orang banyak yang mengatakan gak riba. Iya, tapi ojo mengecilkan pendapat ini riba yang benar. Ini yang benar riba. Kalau boleh dikatakan itu pendapat yang lemah. Ini perkataan para imam. Dulu pernah kita sampaikan kepada kawan-kawan dalam masalah ini. Banyak yang kaget. Ternyata Ustadz Fulan kok membolehkan. Kalau harga kredit itu 1 juta, harga cashnya 1 juta, harga kreditnya 1.200.000, ini riba. Sebagian orang mengatakan tidak apa-apa. Enggak, ini riba. Riba dalam jual beli, riba dalam hutang piutang. Nah itu. Seperti yang terjadi banyak sekarang ini. Yang katanya apa? Cicilan syariah. Kok di syariah yang ngajari wong seneng utang? Wong nabi ini kalau berlindung dari
Utang iya gak? Lah kok iki malah ngajari seneng utang. Dari mana syariahnya seneng utangi? Masya Allah. Kebohongan. Seperti ingin membuat siasat yang licik seperti Yahudi. Gitu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Rusak dalam muamalah. Gitu. Iya, sebagian ulama ada yang mengatakan itu boleh, tapi pendapat lemah. Oleh karena itu salah satu jual beli secara kredit, cash dan sama, itu cash dan kredit itu harus sama. Ini yang didengung-dengungkan oleh Syekh Albani dan murid-muridnya. Dalam kitabnya dan sebagian ceramah-ceramah beliau Syekh Albani dan murid-muridnya. Karena ini banyak disingkirkan oleh orang-orang mengingkari pendapat ini. Padahal Syekh Albani menyebutkan dari sabda Nabi, perkataan Abdullah bin Mas'ud, para imam dari masa ke masa. Para imam ahli hadis seperti Nasa'i, Ibnu Hibban dan lain-lain. Tapi sebagian orang mengecilkan pendapat ini seolah-olah pendapat ini lemah, padahal ini pendapat yang hak. Kalau harga kredit lebih mahal daripada cash, maka itu riba. Nah itu. Apalagi yang sudah yang lain, cicilan yang lain sudah nggak akan lepas dari yang namanya riba, yang namanya KPR dan lain-lain. Semuanya tidak lepas dari riba. Engko gorong lek telat bayari apa? Denda. Sudah riba dewe. Akhirnya sebagian orang yang sudah punya cicilan seperti itu hidupnya mikir cicilan. Iya atau tidak ini? Nggak bisa dipungkiri ini. Seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan tidaklah aku menciptakan kalian melainkan untuk mikir utang. Gitu loh. Zaman kita sekarang tidak bisa kita pungkiri. Padahal Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan kalian melainkan supaya untuk ibadah. Tapi sebagian orang untuk mikir utang. Yang penting syar'i gitu ya. Setekon di syar'i dia seneng ngajari utang, yang tidak ada. Bukan berarti kita melarang hutang ya. Hutang diperbolehkan dalam Islam, tapi harus tahu bagaimana kondisi yang dicontohkan Nabi dalam berhutang. Nabi ketika berhutang dalam kondisi apa? Kekurangan. Utang digawe apa sama Nabi? Mangan. Dibuat makan untuk istri-istrinya, untuk diri beliau. Enggak seperti kita. Kuwabe utang. Omah utang, motor utang, sepeda utang, HP utang, panci utang, ya enggak? Sebagian orang dulu, aku sampai gede-gede loh, nak panci utang, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, handphone utang, lah wis nemen ngono iku ya. Jadi uripe itu habis untuk nyicil utang. Dari mana syar'inya? Enggak bener namanya. Senang utang itu gak ono ajarane kayak gitu. Utang dalam kondisi kepepet, susah, kayak mangan. Nah itu. Saya kira apa-apa utang ya. Sampai sebagian orang ada yang pernah bercerita ini sampai belakang anak utang ya. Masya Allah ya. Sampai sebagian orang punya uang itu loh untuk beli cash itu tidak mau. Orang zaman sekarang itu. Sampai ada beberapa orang-orang ngasih tahu Ustaz, iki lho ono wong isoge, milioner ini. Dia beli rumah, beli mobil, gak mau pakai uangnya cash, milih pakai apa? Kredit. Coba, ngeri gak kayak gini nih? Jadi uangnya tuh biar aman di mana? Di bank beranak pinak. Uang duitku cek utuh. Tadi aku mau beli barang-barang utang aja. Itu. Nanti bayarnya pakai apa? Bunga dari bank. Coba. Ini pola pikir orang sekarang, rusak pola pikirnya. Pola pikir Yahudi yang dipakai menghalalkan segala cara. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati utang ya, aja seneng utang gitu ya. Ya mungkin azan dulu bid'ah sampai anjlok utang ya. Itu. Yang diutang mumet ya. Kita lanjut sedikit, sudah kita tutup utangnya ya. Kita kembali kepada bid'ah ini. Perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan rahimahullah tentang perkara bid'ah ini, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan
Barang siapa mengada-ngada satu bid'ah yang dia menganggapnya baik, seseorang melakukan satu bid'ah dan menganggap bid'ahnya baik. Za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, kata beliau. Maka sungguh dia telah menyangka, menuduh bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalah Allah ini, risalah agama ini. Jadi seolah-olah ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak disampaikan oleh beliau. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunul yawma dinan. Maka apa saja yang saat itu bukan merupakan agama, maksudnya ketika saat ayat ini turun, pada saat ayat ini turun, apa-apa yang bukan merupakan agama, maka pada hari ini juga bukan merupakan agama. Masya Allah. Terus dan juga hakikat bid'ah adalah mengadakan kebohongan terhadap Allah. Ini sering kita ulang-ulang ini ya. Jangan sampai kita berbicara hukum syariat ini tanpa ilmu. Itu sama saja kita berbohong atas nama agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbohong atas nama sesama, ini sudah besar sekali dosanya. Kita berbohong atas nama seorang muslim, seorang mukmin, ini sudah besar sekali dosanya. Apalagi berbohong atas nama agama Allah. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut-sebut oleh lisanmu secara dusta, ini halal, ini haram. Ini peringatan bagi orang-orang yang berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Ngomong serampangan, tanpa ilmu, tanpa hujjah. Ini halal, ini boleh, ini gak boleh. Litaftaru 'ala Allahil kadhiba, untuk mengada-ngada kebohongan terhadap Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngada kebohongan atas nama Allah, atas nama agama dan syariatnya, maka mereka orang-orang yang tidak beruntung. Kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan tentang ayat ini, wa yadkhulu fi hadza kullu man ibtada'a bid'atan laisa lahu fiha mustanaddun syar'iyyun. Dan termasuk dalam ayat ini adalah setiap orang-orang yang mengada-ngada suatu bid'ah yang tidak ada sandaran syariat padanya. Maka hakikatnya mereka orang-orang yang berbohong dan berdusta atas nama Allah. Maka bid'ah termasuk mengadakan kebohongan dan kedustaan terhadap Allah. Kenapa demikian? Karena perbuatan bid'ah adalah perkara baru dalam agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah. Namun pelaku bid'ah menyatakan secara langsung maupun tidak langsung dengan menyandarkan bahwa bid'ahnya merupakan bagian dari syariat Allah. Ini bohong mereka atas nama Allah, atas nama Allah, atas nama Rasulnya, atas nama Islam. Mereka berbohong. Masya Allah. Ini salah satu bahaya dan kerusakan bid'ah. Oleh karenanya Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Salah satu yang tidak akan beruntung adalah para pelaku bid'ah. Karena mereka mengadakan kebohongan terhadap Allah dengan bid'ah mereka. Dan mereka juga mengikuti sunnah di antara sunnahnya umat-umat terdahulu yang musyrik, yang kafir, seperti orang-orang Nasrani yang berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Ini sering saya sampaikan di sini, di kajian ini. Sebab kerusakan umat terdahulu manusia ini, anak cucu Adam itu ada dua sebenarnya. Porosnya ada pada dua kerusakan ini. Anak cucu Adam, sehingga muncul berbagai macam kerusakan di tengah-tengah Bani Adam ini. Yang pertama, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, al-qaulu bi ghairi ilmin. Iki lho kerusakan ini loro iki saja nih. Kalau kita melihat sejarah manusia sejak Adam hingga hari ini, rusaknya mereka, tersesatnya mereka dari jalan Allah, sebab porosnya rusaknya ini dua, akarnya dua hal ini. Mengikuti hawa nafsu dan berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu.
Kenapa Qabil sampai membunuh saudaranya Habil? Karena apa dia? Mengikuti hawa. Kenapa orang-orang kaum Nuh beribadah kepada 5 orang soleh? Disebabkan apa? Berkata tentang Allah dengan tanpa ilmu. Mereka menganggap itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, atau sebagai perantara ibadah kepada Allah. Sebabnya 2 ini sudah sejak dahulu hingga hari ini, termasuk terjadi kerusakan di tengah-tengah umat ini. 2 ini sudah, 2 hal ini. Makanya kita jangan sampai berbicara tentang syariat ini kecuali setelah kita memahaminya, memiliki ilmunya. Terus kemudian yang kedua, setelah kita memiliki ilmunya, kita harus tunduk kepada apa yang telah kita imani, yang telah kita pelajari. Kita tidak memperturutkan hawa nafsu dengan menentang kebenaran, congkak sombong dari kebenaran. Sudah 2 hal ini sudah kerusakan. Kalau kita mau membaca Al-Quran awal hingga akhir tentang kerusakan umat-umat terdahulu, 2 hal ini kerusakannya. Sehingga muncul syirik, muncul penyimpangan, muncul berbagai macam kerusakan, pembunuhan dan lain-lain. Mendustakan para nabi, mendustakan para rasul. Sebagian mereka membunuh para nabi dan rasul karena 2 hal ini sudah. Terus kemudian, dan selama-lamanya bid'ah tidak akan pernah diridhoi dan tidak akan pernah diizinkan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah ada bagi mereka sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang mereka sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan itu telah mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Berkata Syekh Asy'ari rahimahullah, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam kitabnya beliau, kitab tafsir beliau yang terkenal, Tafsir As-Sa'di, yang mereka mana sekutu-sekutu itu telah mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Maksudnya agama yang tidak diizinkan oleh Allah di sini adalah kesyirikan dan kebid'ahan. Selamanya hingga tegak hari kiamat, Allah tidak akan ridho dengan yang namanya bid'ah. Allah tidak akan pernah ridho dengan yang namanya kesyirikan selama-lamanya sampai hari kiamat. Insyaallah. Di sini pentingnya kaum muslimin untuk senantiasa terus diingatkan, dinasehatkan, diperingati dari bahaya bid'ah. Ya. Apalagi dengan sedikitnya orang-orang yang menjelaskan tentang kerusakan bid'ah dan ahlinya. Harus terus disampaikan. Dan jangan dicegah gitu loh orang menjelaskan bid'ah itu. Karena sebagian masjid-masjid mencegah orang mau menjelaskan bid'ah. Dan beberapa kali sebagian orang tuh, Ustaz ojo nyampe no bid'ah, aku tak mulai sampai no dewi. Kan begitu ah. Beberapa kali seperti itu saya. Itu. Apalagi ibu-ibu ya. Itu. Kati pengajian wis dibisi-disi. Ustaz nanti jangan nyinggung bid'ah. Ya aku mulai ae lek ngono. Iya, sampai no dewi golek ustaz sing ngono. Golek sapa ta ya sing iso guyu. Ya sing dagelan ngono iku ya. Itu. Orang diajak sing bener susah sekarang ya. Masya Allah. Diajak untuk, sebenarnya kita menjelaskan ini sebagai bentuk kasih sayang atau bentuk benci aja nih. Apa jamaah? Kasih sayang. Nabi menjelaskan syirik, rusaknya bid'ah ini karena begitu besarnya rasa cinta kasih beliau kepada muslimin. Bukan benci. Karena sebagian orang ini memandang sebagai kebencian, enggak sama sekali. Ini sebagai bentuk kasih sayang kepada muslimin agar mereka menjauhi segala bentuk bid'ah dan kesesatan dalam agama, agar kita sama-sama bahagia, selamat dunia dan akhirat. Kan begitu ujung-ujungnya. Nah kok malah dihalang-halangi. Itu apa mana syirik? Tambah beberapa kali sering saya ini. Ya. Mau disampaikan syirik di musholahnya, di masjidnya, ojo wis. Ya. Ojo kok masjidnya sepi. Coba. Mereka menginginkan masjid sing rame dengan apa? Dengan bid'ah. Gak apa-apa masjid sepi, orang terdidik dengan ilmu, tidak masalah. Timbangannya masjid rame terdidik dengan apa? Bid'ah kok saiki. Ya, sebagian masjid atau kebanyakan masjid ruame full, tapi untuk acara apa? Bid'ah. Iya atau tidak ini di negeri kita ini? Iya, tidak bisa kita ingkari loh ini. Ya kayak sing wingi sampai 4 juta yuk. Ya.
Kan itu di masjid iku makame. Lihat atau tidak? Temenan delok apa gak? Saya sampai lihat, sampai kaget tuh 4 juta nutup dalan. Dan itu setiap tahun. Masya Allah. Rame dengan beda uang kok ngono seneng. Tapi lek sing kok ngene iki anti, banyak orang enggak seneng. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj para salaf. Dan semoga Allah melindungi kita semua dari segala bentuk kesyirikan, kekufuran, kebidahan, dan segala bentuk penyimpangan dalam beragama. Dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.